Nomor satu, nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut, kecuali Oh, persoalan apa, Pak? A. Cognitive, B. Unity, C. Liberty, D. Equality, E. Personality. Pembahasan. Nasionalisme memiliki 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, menjamin kesatuan atau unity dan persatuan bangsa. Yang kedua, menjamin kebebasan atau liberty, individu ataupun kelompok. Yang ketiga, menjamin adanya kesamaan atau equality bagi setiap individu. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepribadian atau personality. Yang kelima, prestasi atau performance atau keunggulan bagi masa depan bangsa. Jadi jawabannya adalah A, kognitif. Coba Seradono. Oh, persoalan apa, Pak? Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi yang disebut A. Demokrasi formal, B. Demokrasi material, C. Demokrasi fiskal, D. Demokrasi perwakilan, E. Demokrasi gabungan. Pembahasan. Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Tiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan demokrasi material. Jadi jawabannya adalah B, demokrasi material. Tiga, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara yang salah satu tujuannya adalah A. Profitable, B. Penilaian baik, C. Stabilitas, D. Sportivitas, E. Akuntabilitas. Pembahasan. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan berikut: efektivitas, efisiensi, akuntabilitas. Jadi jawabannya adalah E, akuntabilitas. Kemudian yang keempat, ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut, kecuali A. Ekonomi, B. Agama, C. Politik, D. Ideologi, E. Keselamatan umum. Pembahasan. Pada hakikatnya ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut: dimensi ideologi, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi teknologi dan informasi, dimensi keselamatan umum. Jadi jawabannya adalah B, agama. 5. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia adalah A. Presiden, B. TNI, C. Sumber daya nasional, D. Wilayah NKRI, E. Seluruh warga negara. Pembahasan. Komponen utama sistem pertahanan negara Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia atau biasa kita sebut TNI, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Jadi jawabannya adalah B, TNI. 6. Dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan suatu A. Perjanjian luhur yang harus dijunjung tinggi, B. Sumber hukum dari semua kegiatan masyarakat, C. Cita-cita bersama yang ingin dicapai seluruh masyarakat, D. Identitas diri bangsa yang akan terus melekat dalam jiwa bangsa Indonesia. E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Perjanjian luhur yang harus dijunjung tinggi dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur dari seluruh bangsa Indonesia yang harus selalu dihormati dan dijunjung tinggi sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berperilaku. Jadi jawabannya adalah A, perjanjian luhur yang harus dijunjung tinggi. 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut merupakan maksud hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat A. Fundamental, B. Formal, C. Kausal, D. Material, E. Organis. Pembahasan. Hubungan kausal antara pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bahwa pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah C, kausal. 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang, D. Ketetapan MPR, E. Peraturan Presiden. Pembahasan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, D. Peraturan Pemerintah, E. Peraturan Presiden, F. Peraturan Daerah Provinsi, G. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 9. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terdiri atas komponen berikut ini. Kecuali A. Pancasila, B. Bendera Merah Putih, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Negara Kesatuan Republik Indonesia, E. Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan. 4 pilar kebangsaan terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah B, karena kecuali bendera merah putih. 10. Keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat percaya diri meramu aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Tabrak budaya ini juga terlihat pada ramuan kulinernya, seperti rawon Malang dicampur dengan pecel Madiun menjadi rawon pecel. Orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Sinkretisme budaya yang juga tampak di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang mutlak terjadi karena Banyuwangi hingga kini memang dihuni oleh beragam suku. Kedatangan beragam suku bangsa untuk tinggal menetap di Banyuwangi dimulai pada penjajahan Belanda. Belanda mendatangkan buruh perkebunan dari Jawa dan Madura. Makna istilah sinkretisme pada paragraf tersebut adalah proses A. Pencampuran berbagai daerah, B. Adaptasi dari berbagai teknologi, C. Perpaduan dari berbagai aliran, D. Interaksi masyarakat di daerah, E. Masuknya budaya asing. Pembahasan. Menurut KBBI, sinkretisme adalah paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham atau aliran yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. Untuk mengetahui makna kata tersebut juga dapat dilakukan dengan mencocokkan jawaban dengan konteks kalimat. Jadi jawabannya adalah C, perpaduan dari berbagai aliran. 11. Keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat percaya diri meramu aneka pengaruh untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Nah, ini sebenarnya teks ini adalah teks pada nomor 10 tadi. Jadi kita langsung jawab pertanyaan saja. Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor pembahasan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Paragraf tersebut memiliki kalimat utama di tengah paragraf, yaitu kalimat ketiga. Kalimat ketiga di sini adalah orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. 12. Pada hari terakhir sidang BPUPKI yang pertama, Dr. Rajiman Widyaningrat membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang diketuai oleh A. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Haji Agus Salim, E. Dr. Andus Muhammad Hatta. Pembahasan.
Panitia 8 bertugas untuk memeriksa semua usulan lisan dan tertulis mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Panitia ini bekerja ketika BPUPKI sedang reses. Panitia 8 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya adalah C. Insinyur Soekarno. 13. Dalam sidang BPUPKI pertama, Insinyur Soekarno mengemukakan prinsip untuk dijadikan dasar negara Indonesia adalah A. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan. C. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. E. Sosionasionalisme, kerakyatan dan ketuhanan. Pembahasan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan usulan calon dasar negara yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jawaban yang benar adalah B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. 14. Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa kelima prinsip calon dasar negara bisa diperas lagi menjadi trisila, yaitu A. Ketuhanan, kerakyatan, keadilan, B. Sosionasionalisme, sosiokerakyatan, sosioketuhanan, C. Keadilan, persatuan kerakyatan, D. Sosio-keadilan, permusyawaratan, sosio-ketuhanan, E. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Pembahasan. Trisila terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jadi jawabannya adalah E. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. 15. Indonesia yang menganut ideologi Pancasila dalam hubungan warga negara dengan negara adalah A. Lebih utama negara, B. Lebih utama warga negara, C. Seimbang, D. Menggantikan, E. Salah satu ada yang diutamakan, tergantung kondisi. Pembahasan. Kedudukan seimbang maksudnya adalah kepentingan negara maupun kepentingan warga negara sama-sama dipentingkan. Jadi jawabannya adalah C. Seimbang. Oh, persoalan apa, Pak? 16. Sebelum Indonesia merdeka, pokok pikiran utama membentuk suatu negara menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Bagi Indonesia, pokok pikiran untuk membentuk suatu negara yaitu A. Persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan, B. Kerakyatan, musyawarah, kepentingan bersama, C. Idealisme, persatuan, musyawarah, D. Rakyat, wilayah, pemerintah, E. Pemerintah, rakyat yang bersatu, keadilan dalam segala aspek. Pembahasan. Persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan merupakan pokok pikiran untuk membentuk negara. Pokok pikiran itu sekarang menjadi dasar negara yaitu Pancasila. Jadi jawabannya adalah A. Persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan. 17. Bergotong royong dan menjaga kerukunan hidup di dalam masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, E. Efisien. Pembahasan. Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa nilai dasar masih hidup di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi jawabannya adalah C, yaitu praktis. 18. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup adalah A. Merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat.
B. Atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. C. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan nyata dan keras yang diajukan dengan mutlak. D. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. Pembahasan. Jawabannya adalah D. Musyawarah merupakan salah satu ciri ideologi terbuka karena dengan adanya musyawarah menandakan ideologi tersebut mau menerima masukan untuk memperbaiki lagi sehingga tidak tertinggal zaman, tentunya tanpa mengubah nilai pokok yang ada di dalamnya. Jadi saya ulangi, jawabannya adalah D, yaitu dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. 19. Peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah dibuat oleh A. DPR, B. DPRD, C. Gubernur, D. DPRD dan Gubernur, E. DPR dan DPRD. Pembahasan. Perda dibuat oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk melaksanakan peraturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus yang terjadi di daerah yang bersangkutan. Jawabannya adalah D. DPRD dan gubernur. 20. Alasan yuridis pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan. D. Berhubungan dengan nasib warga negara. E. Jika diubah akan mengubah nilai dasar yang ada di dalamnya. Pembahasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna yang dalam bagi terbentuknya negara Indonesia. Di dalamnya terdapat perjuangan negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan serta cita-cita bangsa Indonesia yang harus dicapai. Jadi jawabannya adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. 21. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan makna yang terkandung dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Pembahasan. Pada pembukaan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dijelaskan cita-cita yang akan dicapai bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 22. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari, semenjak RUU tersebut disetujui, maka A. RUU tersebut tidak dapat digunakan. B. Sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan. C. RUU tersebut batal demi hukum. D. DPR meminta Presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut. E. Harus diajukan kembali pada sidang masa berikutnya. Pembahasan. RUU yang tidak kunjung disahkan oleh Presiden selama 30 hari setelah disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan. Jawabannya adalah B. Sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan. 23. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah A. Pasal Undang-Undang Dasar, B. Bentuk negara, C. Agenda sidang MPR, D. Pelaksanaan pemerintahan, E. Peraturan Presiden. Pembahasan. Pasal 37 ayat 5 menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu bentuk negara Indonesia. Jawabannya adalah B. Bentuk negara kita ini adalah berbentuk republik ya. 24. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Aturan peralihan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki A1 pasal, B2 pasal, C3 pasal, D4 pasal, E5 pasal. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen aturan peralihan ada 3
pasal. Jadi jawabannya adalah C, 3 pasal. 25. Pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Komisi Yudisial. Pembahasan. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pasal ini telah mengalami perubahan pada amandemen pertama. Jadi jawabannya adalah A. Presiden. 26. Pengaturan mengenai hak asasi manusia atau HAM pada Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada bab A XV, maksudnya ini bab yang ke-15, B itu 16 pada bab yang ke-16, C bab 10 bagian A, D bab yang ke-12, dan E adalah bab yang ke-5. Pembahasan. Bab 10 bagian A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Bab ini merupakan hasil amandemen kedua. 27. Setelah bersidang 2 kali, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tanggal dibubarkannya BPUPKI yaitu A. 10 Juli 1945, B. 17 Juli 1945, C. 7 Agustus 1945, D. 9 Agustus 1945, E. 14 Agustus 1945. Pembahasan. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan kemudian diganti dengan PPKI. Jawabannya adalah C, 7 Agustus 1945. 28. Indonesia memiliki batas-batas kewilayahan negara, baik itu wilayah laut, darat, dan udara. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara, yaitu A. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan, D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan perekonomian, E. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Pembahasan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan berfungsi dalam pembatas negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Jadi jawabannya adalah E. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. 29. Dibuatnya peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPR merupakan implementasi wawasan Nusantara pada bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Pertahanan, E. Politik. Pembahasan. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, banyak peraturan daerah yang ditertibkan di masing-masing daerah yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Jadi jawabannya adalah E, bagian politik. 30. Partai politik bertugas merumuskan dan menyalurkan segala aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Partai politik melaksanakan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu fungsi A. Partisipasi politik, B. Artikulasi kepentingan, C. Rekrutmen politik, D. Agregasi kepentingan, E. Komunikasi politik. Pembahasan. Fungsi artikulasi politik adalah merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Jadi jawabannya adalah B. Artikulasi kepentingan.